Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama. Dengan judul Manfaat Hewan bagi Kehidupan Manusia. Buku referensi yang kita gunakan adalah buku tema 2, buku tematik kurikulum 2013, edisi revisi 2018, dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran untuk materi matematika, SBDP, dan bahasa Indonesia, diantaranya yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah Ayam Jago. Ayam jago baru, pengarangnya adalah anonim. Ada ayam jago. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka.
"Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, sumber dongeng ini bisa kalian lihat di www.rumahdongeng.com. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini merupakan tugas bahasa Indonesia, di mana tugasnya adalah mengisi teka-teki ya. Setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki silang di bawah ini. Ini merupakan tugas bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Isi kotak-kotak di bawah ini yang kosong, yang ada pada kotak teka-teki dengan clue, yaitu yang mendatar, benda yang dilihat ayam jago. Nah, kalian bisa lihat benda yang dilihat ayam jago menurut cerita atau dongeng yang di atas itu apa. Nah, kalian tulis di kotak yang sudah tersedia. Nomor 4 yang mendatar ya. Nomor 4 kotak mendatar. Suara kokok ayam jago. Nah, suara kokok ayam jago itu seperti apa? Ditulis di situ ya. Nah, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga dengan pertanyaan nomor 5, suasana malam. Kalian lihat di cerita atau dongeng yang di atas. 7 mendatar, perasaan ayam jago bagaimana. Kemudian nomor 8, sikap burung hantu. Nah, ini masih yang kotak mendatar. Berikutnya kotak yang harus kalian isi menurun. Yang pertama, sikap ayam jago saat melihat matahari. Yang kedua, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Itu apa? Ya, sesuai dengan yang ada di dongeng tentunya. Yang ketiga, burung yang mencari makan di malam hari. Burung apa namanya itu ya sesuai dengan cerita ya, yang menurun nomor 3. Dan yang terakhir, kotak isian yang harus kalian isi adalah kotak isian nomor 6 menurun, yaitu tempat ayam jago berkokok. Silakan kalian isi di kotak yang sudah tersedia. Mendatar berarti dari kiri ke kanan, menurun berarti dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Ya, perhatikan. Yang pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Kalian perhatikan gambar berikut di bawah ini. Penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2. 5 kandang, 2 ekor ayam. Ya. Penulisan lambang bilangan perkalian sesuai gambar di samping itu adalah 2 dikali 5. 2 kandang, 5 ayam. Jadi 5 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 5. Masih sama ya seperti penjumlahan kemarin ya, perkalian juga memiliki sifat pertukaran. Ya, jadi kalau dibolak-balik sama 5 dikali 2, 2 dikali 5.
itu hasilnya sama. Masih ada contoh di bawah. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Jadi kandangnya ada 2, ayamnya ada 12. Penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 6. Maka ketika gambarnya diubah, penulisan lambang juga ikut berubah. 6 dikali 2. Jadi 2 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali 2. Paham ya? Jadi hampir sama, mirip sekali dengan penjumlahan. Nah, untuk tugas matematika, kerjakanlah latihan berikut seperti contoh yang di atas. Penulisan lambang bilangannya 3 dikali 5 sama dengan titik-titik ya, kalian cari juga hasilnya. Kemudian kalau diubah seperti ini, penulisan lambangnya bagaimana? Ketika gambar yang pertama, penulisan lambang bilangannya itu 3 dikali 5. Ketika gambarnya diubah menjadi di nomor 2, penulisan lambangnya titik-titik dikali titik-titik. Ya. Nomor 2 juga sama. Nomor 3, nomor 4 sama. Seperti contoh kalian kerjakan. Baik, kita lanjutkan pembelajarannya. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Nah, ini kalian juga lakukan, tugasnya adalah tugas SPDP. Kalian lakukan gerakan mengepakkan sayap. Yang pertama berdiri tegak. Yang kedua tekukan kedua siku di samping badan. Yang ketiga, gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu boleh, dengan saudaramu juga boleh, dengan orang tuamu juga boleh, ya, dipersilakan. Jadi untuk pembelajaran yang pertama ini di tema 2, subtema yang kedua, itu tugasnya ada 3. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada matematika, dan yang ketiga ada SPDP. Silakan kalian kerjakan ya di classroom yang tentunya sudah disiapkan. Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukan gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat ya. Jadi boleh kalian menggunakan gerakan kupu-kupu, boleh juga menggunakan gerakan ayam ya. Karena gerakannya juga hampir sama. Silakan kalian buat videonya, kemudian kirim ke classroom. Sekali lagi tugasnya ada 3 ya, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.